tinggal dipegang, nanti tinggal kita sikat. Tapi aku rekomendasiin jangan pakai full air dingin ya. Gini, mungkin langsung aja kita kasih air untuk bersihin badannya tuh. Oke guys, hari ini mau bikin konten lagi soal iguana, tapi aku hari ini mau ngontenin si Cherry ya, karena udah lama dia nggak aku buatin konten long video kayak gitu. Nah hari ini rencananya aku tuh mau bersihkan kandangnya karena udah lumayan kotor ya, dan juga bersihkan dia, mau tak mandikan karena kemarin badannya tuh kotor, terutama di ekor sama di bagian mulut itu ini ada kayak bekas sisa-sisa makanan gitu. Nah takutnya nanti karena ini sih memang lagi nggak hujan ya, cuman udaranya di Malang tuh lagi agak dingin, takutnya nanti sisa-sisa atau kotoran yang ada di tubuh dia tuh ini jadi ngakibatin dia jamuran kayak gitu. Nah makanya hari ini nanti mau tak mandikan dan juga tak bersihkan kandangnya. Oh ya, untuk kandangnya ini aku berencana mau ganti. Kandangnya tuh mau aku ganti pakai ini. Kalau kalian tahu tuh sangkar burung yang bentuknya kotak kayak gitu. Nah, ukurannya kalau nggak salah sih sekitar 60 kali 40 gitu. Karena kandangnya ini nanti mau aku alih fungsikan. Jadi rencana itu aku mau nyetok sayuran gitu. Nah, cuman biar sayurannya awet itu harus direndam pakai air. Nah nanti aku bakalan pakai kandang ini untuk sayuran, dan si Cherry nanti akan aku pindahin di kandang baru dia. Oke, langsung aja kita buka kandangnya. Jadi si Cherry ini ya, meskipun dia itu iguana albino yang matanya burem, tapi dia untuk insting makan tuh lumayan oke ya. Jadi dibandingkan iguana yang gede, yang leon dan si betinanya itu, ini insting makannya tuh lebih oke. Jadi lebih banyak, setiap hari tuh kasih makan hampir pasti seringnya habis ya, apalagi kalau sayuran. Kalau ini memang kemarin mungkin dia agak kesusahan karena posisinya di bawah kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau dia kasih kangkung, dikasih sawi yang aku taruh air kayak gini ya supaya sayurannya tetap seger gitu, pasti habis. Ini kemarin sebenarnya ada sawinya dan habis gitu, nggak kesisa sampai ke batang-batangnya. Kita ambil aja ya si Cherry ya. Oke. Nah nih, ini si Cherry udah lama nggak dikontenin. Hari ini langsung aja kita bersihkan. Nanti pertama-tama sebelum bersihin si Cherry, oh ini ada sisa apa ya, sawi kayaknya. Sebelum bersihin si Cherry, aku mau bersihkan kandangnya dulu. Jadi setelah kandangnya bersih ini, nanti aku akan mandikan dia di sini. Jadi airnya aku taruh sini. Nah untuk mandikan iguana yang size-nya masih segini, oh ya ini udah lama ya dia aku keep, udah beberapa, mungkin sekitar 3-4 bulan. Aku belum cek lagi size-nya berapa. Waktu beli sih, waktu itu size-nya sekitar 45 cm. Nah, kalau untuk size-size yang iguana di bawah ukuran 60 cm sih masih gampang buat mandikan atau bersihkan. Karena kan bisa dipegang kayak gini ya. Tinggal dipegang, nanti tinggal kita sikat. Tapi untuk yang iguana yang size-nya agak gede tuh, cara bersihinnya atau cara mandiinnya itu agak beda treatmentnya, tapi masih bisa, terutama iguana yang gede dan sifatnya jinak. Tapi untuk yang galak gak aku saranin ya, pasti dia bakalan nyampet atau gigit ya gitu. Tapi alhamdulillah untuk iguana-iguanaku ini semuanya jinak dan anteng nih. Lihat si Cherry, cuman gini aja, waktu diangkat ya gini aja, karena dia tuh pasti ngerespon dikira mau dikasih makan, karena selama aku pegang atau aku handle itu pasti mau tak kasih makan kayak gitu. Oke, langsung aja kita bersihkan dulu ini kandangnya dulu ya. Nanti habis itu lanjut kita videoin si Cherry waktu aku mandiin kayak gitu. Oke, ini tadi sudah tak bersihkan dan ini sudah aku siapin airnya. Jadi kalau di tempat kalian memang udaranya agak sedikit dingin, aku rekomendasiin jangan pakai full air dingin ya. Mungkin bisa dicampur dengan sedikit air hangat gitu, karena iguana ini kan hewan berdarah dingin yang dia hidupnya tuh butuh banget sinar matahari atau
butuh banget udara yang hangat. Nah, kalau udaranya terlalu dingin, kalian mandiin pakai air dingin, takutnya bikin dia bisa jadi pilek atau bahkan mati gitu guys. Nah, untuk mandiin dia tuh sebenarnya cukup dipegang gini aja, karena size-nya masih kecil. Nah, untuk mandiinnya aku biasanya siapin sikat, bisa pakai sikat gigi bekas yang udah nggak kepakai, dan juga aku pakai sabunnya tuh bukan sabun khusus reptil ya, jadi ya aku pakai sabun yang ada di rumah aja. Bisa pakai ini sih sabun cuci piring, atau biasanya tuh juga bisa pakai sabun mandi cair kayak gitu. Dan selama ini aman-aman aja sih, nggak ada masalah buat dia gitu, dan ini tetap sehat aja. Oke, langsung aja kita mandikan. Nah, buat iguana ini biasanya kalau kena air dia agak berontak atau pengen kabur gitu ya, makanya ini memang harus dipegang, bisa dipegang bagian antara kedua kaki yang belakang kayak gitu, biar dia waktu mau lari tuh nggak bisa karena ketahan sama tangan kita. Oke, langsung aja ya kita mandikan ya. Nah tuh, ini udah kerasa ini dia. Oke, nah sudah kepegang gini, nah, langsung aja kita kasih air untuk bersihin badannya tuh. Ini tumben ini, hari ini anteng. Biasanya tuh pasti tuh pengen kabur kayak gitu. Nah, usahakan buat kalian saat ingin mandiin dia itu nanti jangan sampai kepalanya disabun ya, karena takutnya nanti terkena matanya dan bisa nyakitin dia kayak gitu. Ini dia udah mulai pengen lari ya, karena mungkin ngerasa nggak nyaman. Nah, untuk sabunnya itu biasanya aku taruh di sikatnya gini, jadi nggak langsung ke iguananya. Udah tinggal mandiin, digosok aja biasa. Tuh kayak gini. Tuh dia udah berontak ini, udah mau kabur karena ngerasa nggak nyaman. Nah, untuk iguana kecil aja ini ya kayak gini ya, jadi nggak aku saranin. Untuk iguana besar cara mandiinnya dipegang kayak gini, wah pasti bakalan kena cakarnya, kan cakarnya pasti tajam ya. Kalau yang kecil ini kan mungkin cakarnya masih belum terlalu tajam. Selain kena cakarnya, kalau iguana kalian galak, nah itu bisa nyabet, bahkan bisa gigit gitu. Makanya nanti kalau untuk iguana besar, nanti aku akan bikin video lain gimana sih cara mandiin untuk iguana yang size-nya lebih besar. Nah, kalau yang depan udah, langsung aja kita bersihkan ke yang belakangnya. Kebetulan kemarin yang kotor tuh memang ini bagian ekor kayak gitu. Nah, bagian ekor, karena mungkin ini ya, karena ekor dia panjang, terutama yang bagian belakang. Nah, ini pasti gampang banget kotor, entah itu kena sisa makanan atau bahkan kena kotorannya dia sendiri kayak gitu. Nah, jadi gini aja sih cara mandiinnya. Jadi nggak ada treatment yang khusus tuh. Dia udah mulai ngibas-ngibasin ekornya karena dia mungkin ngerasa nggak nyaman ya guys ya, dipegang terlalu erat. Mungkin dia pingin apa ya, kayak nggak bebas gitu. Ini cukup simple ya, cukup gini aja. Kalau dirasa udah bersih, nah ini aku emang area kepala nggak aku bersihkan, cuman yang area ininya ya, bawahnya ini tetap aku sikat dikit-dikit. Tapi usahain pelan-pelan, jangan sampai kena mata dia gitu. Nah, setelah sudah disabun ya udah langsung kita bilas aja gini. Udah. Tuh. Ini kalau si Cherry ini karakternya lumayan jinak, atau bisa dibilang jinak sih. Karena aku dulu pernah punya iguana red normal, itu masih size segini udah suka gigit. Karena mungkin dari sananya udah galak ya. Oke, setelah selesai dimandikan, aku saranin buat kalian bisa langsung dijemur, ataupun kalau kandangnya itu udah outdoor dan langsung kena sinar matahari, udah langsung balikin aja dia ke kandang sambil kasih makan. Nah, nanti setelah dia berjemur, sediakan langsung makan dan kondisinya udah
bersih ya guys ya. Jadi untuk menjaga kesehatan dia juga kayak gitu. Oke, mungkin itu aja videonya kali ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya guys ya.